مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي tawaddu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi taslama kullu syai'in liqudratihi khada kullu syai'in limulkihi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafil ummah wa ala alihi wa ashabihi fi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun jamaah bahagia, para asatidzah, para guru, para hujaz, segenap pengurus musholah Nurul Muslimin yang berbahagia. Tiada kalam yang lebih indah dan patut kita ucapkan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, terkecuali untayan kata tasyakur kita kepada Allah Rabbil Izzati yang telah memberikan rentetan nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sempat dan kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita untuk hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab punya rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam tak lupa kita aturkan, sanjungkan kepada kecintaan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ilmihi wa bikun fid darani amin. Malam hari ini kita masih bicara babu husnul khuluq, bab tentang akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhilun nasal jannah qala taqwallah ila akhir hadis wa huwa at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, an aksari ma yudkhilun nasal jannah, tentang manusia yang paling banyak masuk ke dalam surga. Qala, kemudian Nabi menjawab, taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang baik. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nara, dan ditanya lagi tentang orang atau manusia yang paling banyak masuk ke dalam api neraka. Faqala, Nabi menjawab, al-famu wal farju, yaitu masalah mulut dan farji, kemaluan. Kemarin kita bicara tentang kebanyakan yang masuk ke dalam surga, karena takwa adalah merupakan sumbernya. Biasanya tergantung amalan-amalannya, ya. Walaupun dalam Quran banyak sekali identitas ciri-ciri orang yang takwa. Sebagaimana kemarin di dalam surah Al-Baqarah ada, di dalam surat Al-Imran juga ada. Ya. Kita masuk kepada kaitannya yang masalah neraka. Jadi Nabi ketika tanya siapa sih yang paling banyak masuk dalam neraka, adalah masalah apa yang berkaitan dengan mulut dan farji. Artinya mulut ini di antara anggota badan kita yang paling potensi berbuat dosa paling banyak adalah darah kepala. Dari darah kepala ini yang paling banyak lagi mulut dan mata. Ya. Mulut dikatakan innal lisana baq'atu minal insan. Sungguhnya lisan ini, mulut, merupakan instrumen daripada manusia. Dengan mulut, dengan bicara orang bisa menjadi wibawa.
dengan mulut juga orang bisa masuk ke dalam penjara. Ya. Oleh karena itu lisan tergantung siapa yang berbicara. Maka dalam konsep Islam, kalau bicara tidak terlalu penting, hal yang tidak penting yang sifatnya lago, ya lebih baik kita diam. Artinya tidak berbicara. Khawatir pembicaraan yang diucapkan ini akan menjadikan salah. Apalagi berkaitan dengan menyinggung orang lain atau syatama hadza, atau senantiasa mencaci maki orang lain. Dengan lisan juga orang bisa berbuat dosa. Innal kadziba yahdi minal fujur, kata Nabi. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya kadzib, orang berbuat bohong, ya kan karena mulut nih. Itu akan membawa dia berbuat fujur. Fujur ini berbuat dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sifat fujur, dosa itu akan menghantarkan dia ke dalam neraka. Lagi-lagi mulut, ya. Orang yang biasa bohong, ya kadang-kadang kalau nggak bohong sehari itu perasaan nggak enak gitu. Kalau bahasa sekarang hoak ya, hoak gitu ya, nggak enak tuh perasaan. Jadi cari orang yang gampang dibohongin kan gitu kan. Ya mungkin bahasa sekarang penipu dan sebagainya. Jadi kalau biasa bohong tuh karena sifat saksiyah, ya. Wal fi'lu idza tatakkara al adat. Perbuatan yang apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk adat, kebiasaan, akhlak, saksiyah. Karena biasa bohong, awalnya sih cuman biasa-biasa aja, bohong dikit lah nggak apa-apa. Lama-lama sudah kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan sehari nggak bohong, perasaan nggak enak. Apalagi sampai 2 hari, kadang-kadang bisa meriang tuh nggak bohong. Ya, artinya karena kebiasaan tadilah, maka katakan ini berkaitan dengan mulut, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, oleh karena itu yang hubungan kepada Allah, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Maka dia baca Quran, ya, tapi bacanya hanya sebatas lisannya saja, sebatas kerongkongan saja, ya. Dia mengerti tentang hukum, tapi hukum terjang. Maka dalam Al-Quran ini Allah membagi 3 bagi orang-orang yang ketika paham, ketika mengerti dan beriman kepada Al-Quran, dibagi lagi menjadi 3. Kita masuk lagi berkaitan dengan masalah kadzib tadi. Jadi kata Nabi, kebanyakan masyarakat ini berkaitan dengan masalah mulut, karena menimbulkan. Begitulah apabila dia menjadi seorang pedagang, dalam transaksi pun begitu juga, timbul kebohongan. Apalagi ada guror di dalamnya, ya. Guror ini bahasa kita nih semacam tipuan lah gitu. Tidak sesuai dengan jenis barang yang dijual. Atau kadang-kadang ibarat beli ya burung di dalam karung kan gitu. Sekarang banyak sampelnya cakep ya. Pas beli aja totonya yang dikirim nggak sesuai dengan sampelnya. Sampelnya sih KW1, pas dikirim KW5 gitu. Mirip. Sekarang produk-produknya gampang. Begitu juga dalam transaksi lainnya, ya. Ini luntur kagak nih sarung, dijamin nggak luntur, dijamin nggak luntur. Pas dipakai kan kadang-kadang jarang orang pakai sarung besok dicuci. Kalau nggak sebulan belum cuci ya. Kayak saya ini sebulan baru cuci kan gitu kan. Pas dicuci katanya luntur, balik lagi, Wan, ini kok luntur katanya. Ente salah baca katanya. Bacanya jangan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan katanya. Luntur tidak dijamin kan. Begitulah sifat-sifat kadzib, bohong. Bang beli duku sekilo. Ini dimana bener sekilo, coba aja lihat. Tapi ternyata bukan sekilo, nampaknya sekilo, ya. Tapi ternyata 0,7 on misalnya gitu. Ya timbangannya dan dikurang. Ini kalau kita lihat di TV kan, ya fakta-fakta itu ya, yang bandulan begitu, timbangan itu tengahnya dibolongin ya. Emang sekilo bener ya. Atau diganjel dan sebagainya. Ini kan tipuan-tipuan. Jadi bohong bisa dikembangkan berkaitan dengan kebohongan, baik bohong dalam berbicara, bohong dalam di dalam bermuamalah, ya. Kemudian farji, ya, kemaluan. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri orang qad aflahal mu'minun, ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara orang beriman itu walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang bisa mampu menjaga kemaluannya, ya.
illa ala azwajihim aw malakat aymanihim, dan sebagian kecuali kepada mereka istri-istri mereka. Ini artinya di sini apa? Paling banyak masuk neraka ini berkaitan dengan masalah hawa nafsu, ya, seksual. Walaupun di sini disebutin dengan lambangnya adalah farji, kemaluan. Makanya Rasulullah SAW isyaratkan supaya kaitannya dengan apa? Menjaga kehormatan, ya. Katakan paling tidak ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya disyaratkan kepada mereka yang bujangan gitu. Suruh senantiasa mereka menjaga kehormatannya. Dalam fikih kita ada satu kaidah ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, manis tato'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu, ya, al-ba'ah, al-ba'ah ini artinya kaitannya dengan memberikan nafkah dan batin, ya. Fal yatazawwaj, maka hendaknya pemuda tersebut hendaknya disyaratkan untuk tazawwaj, yaitu nikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sungguhnya nikah itu akan menjaga pemandangan mata. Begitu wa ahsanu lil farji, dan menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, dan barang siapa yang tidak mampu fa alaihi, baginya, yaitu baginya untuk tadi, untuk nikah tadi, ya, maka hendaknya bisawm, hendaknya dijaga supaya tidak melakukan perbuatan maksiat tadi dengan melakukan puasa, ya, karena puasa ini amsaku asyahwatil farji, karena puasa ini bisa menahan, mengendalikan daripada farji tadi. Dilanjutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lahu wijaun, karena sungguhnya dengan puasa itu sebagai wijaun. Wijaun bahasa kita ini kalau apa, kebiri apa namanya ya, yang mengkebiri gitu, atau menghentikan nafsu tadi, ya. Makanya hukum nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Ada nggak haram tuh? Ya, ada juga nikah itu haram, ya. Ya. Jadi ya nikah ada yang wajib hukumnya gitu kan. Bagi seorang tidak semua sunnah. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah nikah aja, oh sunnah tuh katanya. Oh, bisa banyakin tuh katanya. Misalnya gitu kan. Jadi sunnah di sini adalah aturan-aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati laisa minni, ya kan gitu kan. Bahwasanya nikah itu merupakan sunnahku, maka barang siapa yang benci, ya, maka dia tidak termasuk daripada umatku. Itu merupakan bagi mereka yang hukumnya ada sunnah. Dan juga nikah itu bisa menjadikan hukumnya wajib, bisa juga hukumnya makruh, bisa juga hukumnya haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, ya, sebab ketika farjinya tidak bisa dikendalikan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Ya, perbuatan zina termasuk perbuatan keji, ya, dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita agar senantiasa berupaya mengendalikan farji tadi supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Maka disuruhnya kita, ya, diikat dengan satu ikatan perkawinan. Demikian mungkin jabaran sambungan kemarin berkaitan dengan salah satu kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka. Kendati pun sekali lagi ini kan berkaitan dengan kebanyakan, ya. Kendati pun banyak sekali perbuatan-perbuatan, pelanggaran-pelanggaran yang memang Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada hambanya itu ke dalam neraka.
Cuman karena ditanya tentang paling banyak di antara dosa-dosa apa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semacam itu. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka ini bagi mereka yang melanggar. Ya. Arti melanggar ini melanggar apabila ada perintah ditinggalkan, apabila ada larangan diterjang. Maka pelanggar ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun dia, hanya saja dalam konteks hadis ini ditanyakan siapa sih atau kebanyakan siapa yang masuk ke dalam neraka. Maka Nabi menjawab diakibatkan karena mulut, pengembangan mulut ini dengan perbuatan-perbuatan kadzib, perbuatan dosa, perbuatan bohong, dusta dan sebagainya. Begitu juga tentang perbuatan dosa yang lainnya yang berkaitan dengan masalah farji, kemaluan. Demikian mungkin dari sambungan kemarin, sebelum kita lanjutkan hadis yang berikutnya karena kemarin tanggung ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun mungkin di luar materi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, menyambung minggu lalu yang ingin saya tanyakan. Iya. Untuk masalah perceraian nih, saya ingin tahu jika kita sudah berkata cerai kan Pak Ustadz, berarti cerai itu. Iya Pak ya? Iya. Nah, apakah yang kita berkata cerai itu untuk kita misalnya mau akad lagi, masa idah sudah berlaku belum Pak untuk istri kita tuh Pak? Apa nunggu masa idah dulu tuh Pak? Baru boleh kita akad lagi Pak? Atau nggak usah nunggu masa idah gitu Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Talak bahasa kita ini berpisah atau mungkin terkenal dengan kata-kata cerai gitu ya. Talak dibagi dua, ada talak roj'i, ada talak bain. Talak bain ini nanti ada bain sugro, ada bain kubro. Jadi kalau talak roj'i adalah talak yang bisa rujuk kembali. Nah, ketika seorang suami menyatakan saya cerai kamu, ini dalam kaitannya dengan hukum Islam ya. Nanti beda lagi kalau nanti dalam proses pengadilan. Kalau masih dalam bentuk masa iddahnya, jadi nanti ada kembali. Ada masa iddahnya dibagi menjadi 6 ya. Jadi ada masa iddah orang yang dicerai, arti cerai hidup. Dalam cerai hidup ini cerainya dibagi dua tadi, yaitu talaknya talak roj'i atau talak bain. Dari talak bain ini dibagi dua lagi, bain sugro, bain kubro. Kalau tadi namanya talak roj'i. Talak roj'i ini talak yang ketika ada talak boleh kembali lagi. Ya. Jadi boleh kembali selama masa iddah. Kapan masa iddahnya? Itu masa iddahnya 3 kuru. 3 kuru ini 3 sucian. Ya, 3 sucian ini masih 3 bulan. Ya, makanya di dalam orang ketika nalak, ya, bercerai, itu seyogianya istri jangan diusir. Maka diberikan, hanya saja sudah haram untuk bergaul karena sudah pisah secara hukum. Ya. Nanti dalam hukum komplementasi hukum Islam ini sudah tentukan. Ketika udah jatuh talak, udah pisah, berarti haram untuk digauli, artinya untuk bersenggama haram. Hanya saja seyogianya dalam masa iddah tadi, ya, jangan diusir. Ya. Paling-paling tidak ya pisah ranjang lah bahasa kita, udah. Nah, kalau dalam masa iddah tadi tiba-tiba pengen kembali lagi, itu boleh, itu namanya talak roj'i. Nah, kalau masa iddah masih ada, nggak perlu nikah jadid nikah, nggak perlu nikah ulang. Ya. Jadi misalnya pas baru 2 bulan hujan gede, dingin bener, ya Allah, luar biasa dinginnya itu, sampai kedinginan, pengen deketin bini nggak berani, bini juga kedinginan juga. Pas ngambil air ketemu, yang satu ngambil kulkas, yang satu ngambil buah gitu kan. Aduh, kata bapaknya, Bu, maafin Bu ya. Oh gitu, saya kembali lagi. Udah, kita kembali, minta maaf, kembali itu boleh dalam masa iddah. Jadi kembali boleh ya. Jadi itu masa iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis,
Misalnya 3 kurun tadi 3 bulan ya. Tiba-tiba mau kembali. Nah, itu baru namanya nikah. Jadi nikah atau tajdid nikah. Nikah ulang lagi. Ya, nikah ulang lagi apa? Ya harus ada maharnya, ya. Harus ada 5 syarat lagi, ada saksi, ada wali gitu. Ya, kalau belum dimasuk pengadilan berarti surat nikah kan masih utuh ya. Ya nggak usah ke pengulusan aja. Ya panggil Ustaz Tosin suruh nikahin lagi nggak apa-apa kan. Kecuali prosesnya itu udah masuk pengadilan ya. Kalau udah masuk pengadilan proses, nanti turun deh tuh surat cerainya. Nah, biasanya kalau udah masuk sana itu harus kita ke KUA, paling karena harus bikin ini lagi. Makanya jangan buru-buru menjatuhkan sesuatu. Nah, itu dalam rangka masih tolak raj'i. Pas udah kembali lagi masalah lagi, pas 5 tahun masalah berantem lagi gitu, cerai lagi. Itu masuk talak raj'i, bisa kembali lagi. Nah, kalau talak 3 kali itu nggak boleh kembali, namanya talak bain. Ya. Nanti talak bain ada 2, bisa menceraikan secara terpisah. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Nah, kalau talak bain itu, ya maka hendaknya istri itu, bekas istri itu harus nikah dulu sama orang lain. Setelah nikah orang lain, tapi nikah benaran bukan nikah rekayasa. Ya, setelah selesai kemudian dinikah, nunggu dicerai gitu kan. Nggak tunggu cerai-cerai, nggak balik lagi, nggak bisa tuh. Itu udah baik. Maka dalam hal ini katakan Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang suami itu jangan mudah sekali menjatuhkan sigot ya, sigot kata talak gitu kan. Ya. Walaupun talaknya itu bentuknya sindiran, ada bentuk-bentuknya. Itu jatuh. Kalau sindiran harus harus pakai niat. Ya. Tapi kalau dalam keadaan marah nggak pakai niat pun itu jatuh talak, kecuali marahnya itu memang tidak tahu dirinya itu kan. Lagi mabuk itu nggak masalah. Tapi kalau marah bener, walaupun marah bagaimana, selagi tahu akalnya masih sehat, walaupun marah itu jatuh talak. Jadi bedain kok orang marah tahu sadar atau tidaknya, bedanya duit 100.000. Kalau ikut 100.000 udah pasti sadar ya. Kalau nggak ikut 100.000 berarti kan sadar tuh. Nah itu kalau nggak sadar itu talaknya nggak sah. Tapi kalau dia sadar tapi marah tetap. Nah, kecuali sindiran itu nggak dibutuhkan niat. Kecuali dibutuhkan sindiran. Kalau sindiran dibutuhkan, mungkin bahasa sederhana. Ibu kamu udah pulang deh ke rumah ibu kamu kampung, tapi jangan balik-balik lagi ya.